Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Pancasila. Dosen pengampu Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Nama-nama kelompok: Alivia Dinlestari, NPM 20210100235. Ahmad Nabawi 20210100237. Anissa Novita Fitri, NPM 20210100330. Alia Resma Novita, NPM 20210100228. Anim Fadilul Akwan, NPM 20210100244. Di sini saya sebagai Alivia Dinlestari akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang semakin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasannya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya. Sehingga tak ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan Pancasila dari bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke dan didiami oleh ratusan juta penduduk. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Indonesia mengalami beberapa kali pergantian negara mulai dari tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. Kemudian tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia berubah menjadi negara serikat. Bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan Indonesia resmi menjadi negara kesatuan. Tujuan NKRI adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara, tetapi upaya itu tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Hingga saat ini, Negara Kesatuan itu tetap dipertahankan. Kita sebagai generasi penerus wajib turut serta dalam usaha membela negara, menjaga sikap dan perilaku dalam mempertahankan NKRI. Untuk mengetahui pengertian NKRI, dalam makalah ini penulis akan mengulasnya kembali pada bab pembahasan selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana sejarah Pancasila? 2. Apa pengertian NKRI? 3. Apa makna nilai Pancasila? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan definisi revitalisasi sebagai kebutuhan bangsa? Tujuan 1. Untuk mengetahui sejarah Pancasila. Kedua, untuk mengetahui pengertian NKRI. Ketiga, untuk mengetahui nilai Pancasila. Dan yang keempat, untuk mengetahui maksud dari definisi revitalisasi sebagai kebutuhan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas dari bab 2, pembahasan pengertian dari segi etimologis, historis, dan terminologis. Pengertian Pancasila dari segi etimologis berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Secara harfiah, Pancasila merupakan dasar yang mengandung 5 unsur. Banyak ahli menyimpulkan bahwa Pancasila adalah cerminan dari perjalanan bangsa, budaya, dan karakter Indonesia yang telah berlangsung secara berabad-abad puluhan tahun yang lalu. Masuknya agama Hindu-Buddha dari India ke Indonesia memunculkan 5 nilai, yaitu 5 nilai pantangan, yaitu 1. Mateni yang artinya membunuh, dan yang kedua maling yaitu mencuri, dan yang ketiga madon yang artinya berzina, dan yang keempat mabok seperti minum minuman khamar yang memabukkan, dan yang kelima main berjudi. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila dari segi historis. Pancasila dari segi historis, munculnya Pancasila tak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Soekarno, tanpa nilai yang tumbuh dan berkembang di tanah kelahirannya, tak sampailah pada detik saat ini. Lahirnya Pancasila yang menggabungkan ideologi dan pemikiran asing, menggabungkan dua pemikiran yang bercampuran. Tokoh filsuf Inggris Bertrand Russell bahwa Pancasila merupakan sintesis kreatif antara Declaration of American Manifesto Komunis, yang artinya yang mempresentasikan ideologi komunis. Rumusan dan sistematika Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan dikarenakan sila yang pertama tidak sesuai, lalu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Pancasila dari segi terminologis. Lahirnya Indonesia yang membutuhkan alat-alat kelengkapan sebagai kedaulatan diikuti pula oleh kelahiran Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kelengkapan sehari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, sidang PPKI meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, beberapa perubahan pada Piagam Jakarta, dan yang kedua, menetapkan rancangan hukum dasar, dan yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden, dan yang keempat, menetapkan Komite Nasional Pusat. Susunan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, bagian pasal yang terdiri dari 37 pasal. Sejarawan Angkor Gonggong menyimpulkan pengakuan terhadap kelima butir dasar negara masih tetap diberikan oleh kalangan tokoh pemimpin nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila sebagai nilai bersama. NKRI merupakan sebuah perjalanan yang amat panjang dan pengorbanan para pejuang bangsa yang tidak kecil. Bukan saja harta benda yang menjadi korban, juga melainkan nyawa. NKRI sebagai ijtihad politik Bapak pendiri bangsa, bukan lahir tanpa proses dan perjuangan yang panjang dan melelahkan.
Karenanya NKRI dapat disebut sebagai hasil maksimal dari sebuah kegigihan dan kesabaran Bapak pendiri bangsa untuk mendialogkan bentuk negara yang paling tepat untuk bayi yang baru lahir yang diberi nama Republik Indonesia. Sejarah bangsa ini sebenarnya sangatlah unik, karena kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah karena kita berhasil melepaskan diri dari penjajahan Belanda, melainkan sesungguhnya Belanda telah kalah dalam Perang Dunia Kedua yang dimulai di Eropa pada akhir tahun 1930-an dan kemudian menjalar ke Asia setelah dipicu oleh penyerbuan Jepang ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember tahun 1941 dan 7 Desember 1941 di Hawaii dan berdampak hebat terhadap wilayah jajahan Eropa di Asia Tenggara, serta dalam waktu singkat Jepang menerobos ke selatan dan merobohkan kekuasaan koloni Belanda, termasuk di Indonesia. Jepang menguasai Indonesia sekitar 3,5 tahun lamanya. Oleh karena itu, dalam sejarah perjalanan bangsa, seperti yang dikatakan Mestika Z, seorang sejarawan, mengatakan ada 2 episode yang penting dalam sejarah bangsa ini, yaitu pertama, Revolusi Indonesia pada tahun 1945 dan sampai dengan 1949. Kedua, pendudukan Jepang yang mendahului yaitu 1942 sampai dengan 1945. Pada perkembangan berikutnya, serangan balasan Amerika Serikat telah meluluhlantahkan Jepang. Bom atom Amerika yang dijatuhkan di atas Nagasaki dan Hiroshima membuat kedua kota tersebut menjadi abu, hingga memaksa Jepang menyerah pada sekutu. Tentu saja hal ini sangatlah berpengaruh bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi kesempatan emas bagi bangsa Indonesia yang sebelumnya antara Indonesia dan Jepang telah menjalin komunikasi yang intensif. Dalam rangka persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, janji Jepang mendorong proses kemerdekaan disambut antusias bagi pendiri bangsa. Maka dibentuk beberapa badan, seperti diantaranya BPUPKI. Tentu saja di dalam perumusan dasar negara menimbulkan perdebatan yang sangat panjang, melelahkan, serta menegangkan, hingga lahirlah rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara dan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Bhinneka Tunggal Ika. Asal kata Bhinneka Tunggal Ika adalah kata bina yang artinya berbeda-beda, tunggal yang artinya satu, dan diberi makna berbeda-beda namun tetap menunggal satu. Berbagai macam pemaknaan atas Bhinneka Tunggal Ika diantaranya berbeda-beda tetapi tetap satu, menggambarkan gagasan dan cita-cita dasar yaitu menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku di seluruh kepulauan Nusantara menjadi kesatuan. Berbeda-beda tetapi tetap menunggal satu. Beraneka ragam tapi tetap satu, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekalipun penduduk Indonesia beraneka ragam adat, budaya, istiadat, dan keyakinan, itu semua tidak mempengaruhi dari makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam kitab Sutasomo oleh Empu Tantular. Nilai-nilai kebangsaan yang terdapat di Bhinneka Tunggal Ika yaitu sebagai ajaran moral, sikap toleran, adil, serta bergotong royong di dalam masyarakat. Pancasila sebagai nilai bersama merupakan salah satu nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Pancasila sebagai nilai bersama diantaranya meliputi Pancasila digunakan sebagai sarang pemecah konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan menyatukan beragam suku dan budaya di Indonesia, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing Indonesia dalam melakukan pembangunan,
memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, dan menjadi dorongan dalam pembentukan karakter bangsa, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai bangsa dan negara. Bangsa Indonesia yang sebelumnya antara Indonesia dan Jepang telah menjalin komunikasi yang intensif. Dalam rangka persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, janji Jepang mendorong proses kemerdekaan disambut antusias bagi pendiri bangsa. Maka dibentuk beberapa badan, seperti diantaranya BPUPKI. Tentu saja di dalam perumusan dasar negara menimbulkan perdebatan yang sangat panjang, melelahkan, serta menegangkan, hingga lahirlah rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara dan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Bhinneka Tunggal Ika. Asal kata Bhinneka Tunggal Ika adalah kata bina yang artinya berbeda-beda, tunggal yang artinya satu, dan diberi makna berbeda-beda namun tetap menunggal satu. Berbagai macam pemaknaan atas Bhinneka Tunggal Ika diantaranya berbeda-beda tetapi tetap satu, menggambarkan gagasan dan cita-cita dasar, yaitu menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku di seluruh kepulauan Nusantara menjadi kesatuan. Berbeda-beda tetapi tetap menunggal satu. Beraneka ragam tapi tetap satu, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekalipun penduduk Indonesia beraneka ragam adat, budaya, istiadat, dan keyakinan, itu semua tidak mempengaruhi dari makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Nilai-nilai kebangsaan yang terdapat di Bhinneka Tunggal Ika yaitu sebagai ajaran moral, sikap toleran, adil, serta bergotong royong di dalam masyarakat. Pancasila sebagai nilai bersama merupakan salah satu nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Pancasila sebagai nilai bersama diantaranya meliputi Pancasila digunakan sebagai sarang pemecah konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan menyatukan beragam suku dan budaya di Indonesia, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing Indonesia dalam melakukan pembangunan, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, dan menjadi dorongan dalam pembentukan karakter bangsa, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan atau Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara dan landasan negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial dan politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka. Pancasila sebagai paradigma nasional bidang ekonomi mengandung pengertian bagaimana Pancasila diimplementasikan secara real dan sistematis dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya. Sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Fadil Akwan dari kelompok 2. Di sini saya bertugas menyimpulkan materi apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus memahami arti dari Pancasila itu sendiri. Seperti kata Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila disebut sebagai pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia. Kelangsungan dan keberhasilan suatu bangsa dalam menggapai cita-citanya sangat dipengaruhi
oleh filsafat negara tersebut. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah pedoman dan arah yang akan dituju dalam menggapai cita-cita. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. NKRI juga disebut sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda-beda tetap satu jua, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.